Puji Tuhan, pagi hari ini oleh karena kasih karunia Tuhan, kita boleh bertemu kembali dalam acara sarapan GPDI Situbondo. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini renungan yang akan saya bawakan, saya beri judul Sukacita dalam Melayani Tuhan. Kita mau membaca dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-6. Kitab 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Kemudian bersiaplah Daud, lalu berjalan dari Baal Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya, untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertahta di atas kerubim. Ayat yang ketiga, mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Uzza dan Ahio anak-anak Abinadab mengantarkan kereta itu. Ayat yang kelima, Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracap. Ayat yang ke-11, 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Ayat yang ke-13, apabila pengangkat-pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Bapak Ibu Saudara, apa yang barusan kita baca, ini adalah kisah dari Daud ketika Daud akan memindahkan tabut Tuhan ke Yerusalem. Dikatakan di dalam ayat yang ke-5, Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi dengan nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracap. Dan diulang lagi di ayat yang ke-14, dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ibu Saudara, katakan bahwa ketika memindahkan tabut Tuhan, Daud menari-nari dengan sekuat tenaga. Daud yang saat itu adalah seorang raja, dia tidak memikirkan kedudukannya sebagai raja. Dia tidak memikirkan penilaian orang terhadap dirinya. Dia juga tidak memikirkan bagaimana cara orang memandang dia. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena Daud memiliki sukacita. Karena Daud saat dia melayani Tuhan, saat dia memindahkan tabut Tuhan, Roh Allah turun atasnya dan dia menari-nari dengan sukacita. Dalam 1 Tawarik pasal yang ke-15 ayat yang ke-25 dikatakan, maka Daud dan para tua-tua Israel dan para pemimpin pasukan 1000 pergi untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan itu dari rumah Obed-Edom dengan sukacita. Katakan ada perasaan sukacita. Nah, Ibu Saudara, ketika Daud menari-nari dengan sukacita, dengan Roh Allah yang hinggap dalam dirinya, Daud tidak memikirkan, bahkan tidak memikirkan bagaimana penilaian orang. Bahkan Daud juga tidak peduli dengan penilaian Mikal, istrinya saat itu yang memandang hina kepada dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita saat kita melayani Tuhan? Apakah kita sudah memiliki sukacita di dalam melayani Tuhan? Seringkali kalau kita diberikan tugas pelayanan, mungkin saya sendiri jujur ya Bapak Ibu Saudara, ketika saya diberikan sebuah tugas pelayanan, kadang ada perasaan takut dalam diri saya, ada perasaan tidak damai sejahtera, ada perasaan takut akan penilaian-penilaian orang ya Bapak Ibu Saudara. Saya seringkali tidak enak makan sampai tidak enak tidur gitu Bapak Ibu Saudara ketika diberikan sebuah tugas pelayanan. Tapi puji Tuhan, seringkali Roh Kudus itu mengingatkan kepada saya bahwa setiap tugas pelayanan yang masih Tuhan percayakan kepada saya, itu semua untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu semua tentang Yesus dan itu semua bukan tentang saya. Saya percaya bahwa Roh Kudus yang ada di dalam diri kita itu yang akan memampukan kita supaya kita bisa melayani Tuhan dengan sukacita.
Seperti ada sebuah lagu yang lama ya Bapak Ibu Saudara, mungkin Bapak Ibu Saudara pernah tahu lagu ini. Ada sukacita dalam melayani Tuhan, sukacita dari Roh Kudus, hati penuh damai karena Yesus beserta dalam kita melayani Tuhan. Nah, Ibu Saudara, jika kita melayani Tuhan dengan penyertaan Tuhan Yesus, maka ada sukacita yang Tuhan berikan, ada hati yang penuh dengan kedamaian yang Tuhan berikan. Lagu ini sebetulnya yang juga mengingatkan kepada saya ketika saya pernah mendapatkan tugas pelayanan dan saya dipenuhi dengan rasa tertekan. Roh Kudus mengingatkan saya lewat lagu ini, dan saya sangat terberkati dengan lagu ini. Dan ketika itu juga saya minta ampun sama Tuhan, saya minta maaf sama Tuhan. Mungkin saya mengandalkan kekuatan saya sebagai manusia, mungkin saya mengandalkan kemampuan saya sebagai manusia. Tapi puji Tuhan, pagi hari ini kita mau belajar sama-sama Bapak Ibu Saudara. Kita mau tetap minta pertolongan dari Roh Kudus, kita tetap meminta hikmat dari Roh Kudus, supaya dalam setiap melayani Tuhan, dalam setiap pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita, hidup kita selalu dipenuhi dengan sukacita. Demikian firman Tuhan, renungan firman Tuhan pagi hari ini bisa saya sampaikan, kiranya bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.